underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, status tersangka yang membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Harris mulai berdampak. Gara-gara status tersangkanya itu, DPR hampir mengusir dirinya yang masih ikut rapat bareng Menkumham Yasona Laoly. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, Menkumham ini itu memang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Dalam kasus suap atau gratifikasi. Seperti diketahui bahwa Wamenkumham sekarang ini ya posisinya masih wakil menteri ya. Betul. Ya, walaupun sudah jadikan tersangka. Ya. Nah, ini memang sesuatu hal yang dipertanyakan oleh netizen ya, maupun orang-orang pejuang-pejuang anti korupsi itu ya. Ya. Nah, beliau ini itu terlibat masalah dengan gratifikasi dalam kasus pengesahan badan hukum. Nah, ceritanya itu kan kalau seorang atau beberapa orang membentuk sebuah badan hukum, maka badan hukum itu baru bisa dinyatakan sah atau baru bisa melakukan kegiatan berusaha itu kalau salah satunya itu sudah disahkan oleh Kementerian Hakiman. Lah, cerita memang banyak keluhan loh ini, pengusaha-pengusaha itu banyak keluhan ini. Pengesahan akte pendirian badan hukum yang dilakukan oleh notaris yang harus disahkan sama Departemen Kehakiman ini itu memang biayanya dirasakan terlalu mahal. Di atas 10 juta lah kurang lebih gitu ya. Tiap tahun itu harus melakukan satu rapat pemegang saham ya. Maksudnya tiap 5 tahun ya. Itu kalau sudah melakukan rapat pemegang saham itu harus disahkan lagi. Dan itu kena biaya lagi. Ya, bahkan kemarin itu karena ada sistem yang namanya itu OSS, ya, One Submission System untuk perizinan itu, maka banyak sekali dan hampir seluruh badan hukum yang sudah ada itu harus melakukan perubahan yang namanya SHU atau apa itu ya, nomor induk perusahaan atau apa-apa itu supaya kategorinya itu menjadi lebih baik ya. Tapi ini juga kena biaya. Setelah selesai itu dibikin betul sama notaris, dimasukkan ke Departemen Menkumham itu kena juga biayanya juga hampir puluhan juta. Ini apakah yang ngambil biaya terlalu tinggi itu apakah dari ketentuan Departemen Kehakiman dan Hukum, apakah notarisnya, kita juga nggak jelasin ya. Pokoknya setiap pengusaha itu kena biaya puluhan juta untuk menyelesaikan masalah pengesahan ini. Dan konon biasa karena itu butuh waktu cepat atau tidak, itu umumnya konon ada isu ini ada jalan tol dan jalan biasa. Nah, kemungkinan wakil menteri kita ini kena kasus seperti ini ya, karena tersangka ini didakwa atau dituduh itu kan jumlah duit yang sudah dimakan itu kan 7 miliar. Kan luar biasa ini. Nah, ini gimana ya? Nah, ini anehnya setelah dia dijadikan tersangka kemarin itu DPR Komisi 3 kalau nggak salah ya, melakukan rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tadi itu. Loh, kok menterinya ini duduk berdampingan dengan menterinya? Ya, nah ini juga aneh. Semua anggota dari DPR yang adakan rapat dengar pendapat ini kok ya adem ayem. Ya, dia tidak dianggap bahwa ada seorang hadir sebagai tersangka. Ya. Lah, kebetulan itu dari Partai Demokrat kalau nggak salah ya, itu yang mempertanyakan. Ngomong-ngomong ini saudara yang duduk di samping ketua tadi itu kan statusnya kan diketahui sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Lah, dia hadir sebagai apa? Ya, karena umumnya sebuah peraturan itu kalau ada yang ditetapkan sebagai tersangka, maka secara otomatis dia sudah tidak menjabat lagi posisi jabatannya itu. Kan dipertanyakan begitu sama salah satu anggota ya. Nah, pada saat seperti ini ya sepertinya kok
teman kita itu ya cuman ketawa-ketawa ya, nggak bisa memberikan keterangan apa-apa ya. Dan tapi ya hasilnya ya cuman sekedar mempertanyakan seperti itu, dan wakil menteri kita ini tetap mengikuti sidang. Betul. Nah, konon bahwa sidang itu nanti hasilnya bisa saja cacat hukum karena yang hadir di situ itu ada yang statusnya adalah tersangka di dalam kasus korupsi. Nah, ini kan sungguh patut disayangkan ya. Dan ini kan menjadi contoh model yang kurang bagus. Ya, jadi nanti orang-orang yang tidak mengerti hukum ya, taunya kan mikir, loh, itu ada tersangka kok masih memimpin rapat, masih ikut rapat dengan DPR. Nah, ini apakah status tersangka itu sebetulnya cuman kembangan saja, tidak ada artinya sama sekali terhadap hukum. Nah, ini kan kurang bagus. Ya, jadi mestinya hal-hal yang seperti ini pejabat-pejabat kita itu harus peka. Kalau memang ini menimbulkan suara-suara yang tidak enak, tidak bagus, memberi contoh yang jelek, ya mestinya ya itu harus jangan diajak lah. Ya, apakah Menteri Menkumham kita itu takut kalau nggak didampingi sama wakilnya? Nah, ini kan jadi aneh. Ya. Mudah-mudahan koreksi-koreksi yang seperti ini bisa diterima dengan legowo. Selanjutnya jangan terjadi lagi lah ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.